Masya Allah Habib. Satu lagi sebagai penutup mungkin sebelum ada teman-teman yang mau bertanya atau gimana, Al-Fagir dulu Al-Fagir di sana memang orangnya terkenal raksi, nggak agak serius, suka ashabul hajir marawis. Hajir marawis dulu karena kita Al-Fagir sama Said Husin bin Syahab, Said Muhammad Anis bin Syahab yang ada di Malang juga kita ashab marawis. Jadi kalau ada kita ini nyari caper, nyari perhatiannya Habib Umar. Nyari perhatian Habib Umar. Kalau ada Habib Umar udah kita joget, udah kita gila-gilaan aja. Gimana yang penting gila-gilaan, yang penting gak galil adab seperti yang penting gak kurang ajar, kita gila-gilaan, kita buat para habaib senyum, ya kan? Kita buat habaib senyum. Nah, akhirnya kita udah Al-Fagir sama Husin bin Syahab pada waktu itu joget marawis di rumahnya Habib Al-Fagir masih ingat pada waktu itu di hari raya. Ketika acara hari raya, setelah hari raya berapa hari, Hajir Marawis. Kemudian di sana itu orang Tarim itu paling suka dengan yang namanya jungkir balik. Kalau ada orang Indonesia jungkir balik, mereka itu ketawa. Hatta Habib Umar ketawa, Habib Ali Masyhur ketawa. Nah Al-Fagir udah Bib, kita jungkir balik yang istimewa. Orang Indonesia suruh jungkir balik juara 1. Kan seperti itu. Ketika kita Hajir Marawis, Al-Fagir sama Husin bin Syahab jungkir balik. Ketika jungkir balik, kita langsung jungkir baliknya itu pas langsung kita di depan Habib Umar, tangan kita seperti ini. Kemudian nama Habib Umar dikasih. Tangannya dikasih seperti ini, kita cium tangannya Habib Umar, kemudian Habib Umar ngasih kalimat yang mungkin itu menjadi semangat. Kalau Al-Fagir lemes, Al-Fagir susah, itu kalimat yang Al-Fagir sangat pegang. Kata Habib Umar, menukil dari kalamnya kalau nggak salah Habib Ali Al-Habsyi atau yang lain, mengatakan bahwasannya kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadara ilaihi famasara sibyan. Itu kata-kata daripada Habib Umar. Kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadara ilaihi famasara sibyan. Itu perkataan Habib Umar. Mungkin terjemahnya Lora Ismail nanti yang nerjemahkan. Jenengan Habib, tafadhol Habib, terjemahkan Habib biar yang lain tahu. Jangan antum. Nah, ada perkataan daripada Habib Ali Habsyi yang mengatakan bahasanya kam minasibyan, berapa banyak anak-anak kecil yal'ab amamar rijal, main-main di depan orang soleh, nggak belajar, dia cuma main. Fanadhara ilaihi, kemudian mendapatkan nadro dari orang soleh tersebut, famasara sibyan, mereka nggak jadi orang kecil, menjadi besar, menjadi orang-orang soleh di sisi Allah. Itu termasuk doa dari Habib Umar yang sangat melekat. Dua momen ini yang Al-Fagir sangat melekat dari Habib Umar. Masya Allah. Masya Allah Habib, Masya Allah Habib. Bisyarah azimah Habib. Insya Allah. Habib, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan netizen Habib. Siap. Ini yang paling banyak sering ditanyakan Habib oleh teman-teman ya. Bagaimana ya teman-teman ini Masya Allah sekarang yang mayoritas ya di Instagram Al-Fagir semuanya muhibbin kepada Qutb Tarim. Jadi mereka ini sering bertanya gimana caranya bisa sampai Habib. Apakah di situ ada bacaan khusus, ada zikir-zikir khusus ya atau wirid-wirid yang bisa membantu seseorang mewujudkan impiannya untuk sampai ke Qutb Tarim. Nah, jazakallahu khair wa ahsantum, assalamualaikum. Antum cinta kepada Qutb Tarim itu sangat istimewa ya. Al-Fagir pernah dengar sendiri dari telinga Al-Fagir dari Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya kata kakaknya Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya kata kakaknya Habib Umar, siapa orang yang mencintai Qutb Tarim, mencintai penduduk Qutb Tarim, ta'addab bi adab ahli Tarim, mereka mengamalkan adab-adab daripada penduduk Qutb Tarim, maka akan dikumpulkan bersama penduduk Qutb Tarim walaupun dia tidak tinggal di Qutb Tarim. Itu kabar gembira buat kalian orang-orang yang mencintai Qutb Tarim. Dan juga siapa orang, bahkan Habib Masyhur sangat ketat, siapa orang yang ada di Qutb Tarim tapi mereka tidak memiliki adab di Qutb Tarim, maka dia akan dikeluarkan nantinya dari rombongan penduduk Qutb Tarim walaupun dia tinggal di Qutb Tarim. Artinya jazakallahu khair, niat antum sudah bagus, keinginan antum mudah-mudahan mengumpulkan kalian almar'u ma'aman ahab. Sedangkan doa khusus yang ada untuk masuk ke Qutb Tarim, kita tidak pernah ada bacaan khusus yang kita dapat dari para dari para masyayikh kita. Cuman ketika Al-Fagir baca dari beberapa majmu' kalam daripada para sholihin,
Mereka dikatakan dari kesimpulan kalam mereka adalah bahwasanya siapa yang ingin ke kota Tarim, karena dikatakan mereka harus karena dikatakan tidak ada yang masuk ke kota Tarim kecuali daripada biidzin Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Nah, kita nggak usah cerita yang lain ya. Semua Allah, wah itu nanti panjang perlu pembahasan sendiri. Kita cerita anunya aja, kita cerita matangnya aja seperti itu. Ya, semua dari Allah, nggak ada yang tidak dari Allah. Nah, artinya apa namanya bahasanya Sayyidina Faqihil Muqaddam, beliau juga mendapat julukan daripada Abu Tarim, bapaknya kota Tarim. Nah, seperti itu. Dan apa namanya tidak ada yang bisa masuk kepada kota Tarim melainkan izin daripada Sayyidina Faqihil Muqaddam. Oleh karena itu para sholihin menghimbau siapa orang yang ingin ke kota Tarim dan tinggal di kota Tarim, mereka memperbanyak Fatihah kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Dan juga kepada istri beliau, Hababa Ummul Fuqara, Hababa Zainab, namanya adalah Zainab binti Ahmad bin Muhammad Sahibul Mirbad. Jadi Sayyidina Faqihil Muqaddam sepupu dengan istri beliau, Zainab binti Ahmad bin Muhammad Sahibul Mirbad. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad yang ada di Oman. Nah, rotib Fatihah kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam dan istri beliau Ummul Fuqara, yaitu. Dan yang yang kedua adalah dengan sering membaca kalimat ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Ini kalimat adalah sebuah rumus atau sebuah pin, password lah, dia dikatakan bahwasanya yang banyak sekali para sholihin, mereka diantaranya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi yang ada di Surabaya, ketika beliau di masa tua, ketika beliau sering sekali mengulang-ulang kalimat ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Ketika berdiri, ketika duduk, ya tarim wa ahla, ya tarim wa ahla. Seperti itu. Sehingga kalimat ya tarim wa ahla ini menjadi sebuah sebutan yang sering digunakan untuk mereka orang-orang yang rindu ke kota Tarim. Nah, itu. Dan juga jadi Fatihah kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam dan juga sering membaca daripada ya tarim wa ahla. Dan juga niat ya, niat itu yang sangat penting. Dan juga nyelengi dong, jangan cuma kepingin, tapi waktu hari raya beli HP yang baru ya. Kepinginnya niat yang diterima oleh Allah itu niat yang diikuti oleh amal. Mulai sekarang minimal, ini pesan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman kalau bisa nyampe kota Tarim, karena ketika kita pada ke kota Tarim seperti kita ke 50 tahun yang lalu, karena kita masuk ke tempat yang tidak pernah ada di insya Allah ya, mungkin dari pemandangan Al-Faqir yang nggak ada di tempat di muka bumi ini. Paham ya? Nah, kan tidak ada yang ada di tempat bumi ini ya selain Makkah, Madinah, nggak bisa diragukan karena di situ ada Rasulullah SAW. Nah, artinya tempat-tempat selain kota-kota yang dimuliakan di situ karena Rasulullah, kota Tarim nggak ada. Karena apa? Karena di sana kental sekali. Kita kembali ke zaman dulu, dan itu karena dikatakan afdalu gurun gorni. Yang paling zaman itu adalah zamanku. Kemudian zaman kemudian. Artinya kita dihidup di zaman yang akan datang terus-menerus. Yang akan semakin tambah jelek, tambah jelek. Nah, ketika kita datang ke kota Tarim, seolah-olah kita kembali ke zaman dahulu. Paham? Jadi niat, teman-teman, niat kalau bisa, niat untuk ke kota Tarim walaupun ziarah. Kalau nggak bisa ziarah, ada yang lebih nggak bisa nyantri Habib. Katanya sulit, persyaratannya ke Darul Mustafa, ke Ribat Tarim, sekarang diperketat. Nah, kalau memang nggak bisa, satu yang ini yang sangat istimewa, hadir daurah. Karena ada perkataan Al-Faqir pernah dengar dari Habib Umar mengatakan bahwasanya ada nanti yang cukup berada di sini cukup dengan 40 hari. Cukup mereka berada di kita 40 hari, insya Allah Allah berikan keberkahan dari ilmunya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, Habib. Masih menerima pertanyaan lain, Habib? Silakan terus sampai maghrib. Oke. Habib, ini ada pertanyaan, Habib. Apa orang yang belajar di kota Tarim pasti akan menjadi wali ya, Habib? Nah. Seperti ini. Sebelumnya Habib, ini antum kalau ingat ketika dulu Al-Faqir pertama kali nyampe ke Hadramut tahun 2012, itu yang jadi pemandu dari Sewon ke Tarim antum, Habib. Di situ antum menukil kalau nggak salah kalam dari Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mukhdar, yang beliau mengatakan barang siapa yang menjaga dua perkara di Tarim, saya jamin akan menjadi wali. Yang pertama mata, yang kedua hati. Iya. Itu Al-Faqir ya, itu saya pegang bener, Habib. Sampai-sampai saya kalau pegang HP di Tarim, lihat Facebook, ada foto profil cewek berserbaran, itu langsung menutup mata, Habib. Dulu itu, Habib.
Nah, nah, Saking semangatnya apa mau namanya? jadi wali Habib. Masya Allah. Makanya sekarang jadi wali belum ya? Sudah jadi wali? Eh? Wali murid insya Allah Habib. Wali murid insya Allah Habib. Insya Allah. Mudah-mudahan apa namanya? Mudah-mudahan putra antum bisa menjadi orang yang saleh dan Amin, barokah amin, pada diri, amin. insyaallah. Dan juga Amin, yang amin. dengarkan mudah-mudahan memiliki anak cucu dikumpulkan bersama orang-orang saleh, bisa belajar di Kota Tarim semuanya, insyaallah. Amin, Allah. amin. Nah, Amin. ada pertanyaan yang sangat menarik dan itu memang terlintas ketika kita mendengar bagi orang yang terutama terkadang pertanyaan seperti ini bagi orang-orang yang belum pernah ke Kota Tarim karena belum mencoba. Karena kenikmatan itu nggak bisa diucapkan dari lisan. Karena lisan ini terbatas dengan kata-kata. Seperti orang makan apel, makan jeruk, makan ini. Apa rasanya? Enak. Ya apa? Ya enak manis. Ya apa enaknya? Ya nggak bisa kan seperti itu. Begitu, makanya mudah-mudahan kalian bisa ziarah, kalian akan bisa merasakan itu. Yang dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Nah, apakah harus bisa jadi wali? Gini. Semua itu tergantung daripada husnudzan, ya. Husnudzan dan juga adab. Jangankan ke Kota Tarim, mereka orang-orang Quraisy duduk dengan Rasulullah, mereka nggak jadi sahabat semuanya, nggak beriman semua. Kenapa? Karena mereka ketika cara pandang kepada Rasulullah, husnudzannya nggak ada. Nah, siapa orang yang harus bisa jadi Kota Tarim tergantung husnudzan dan adabnya. Ketika ditanya Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, ketika ditanya, kenapa Habib antum bisa mengatakan bahwasanya yang masuk Kota Tarim antum jamin? Berat loh Habib, kata para Habib. Berat loh antum jamin orang masuk Kota Tarim keluar jadi wali. Iya, tapi kan sudah anak kasih syaratnya. Ketahui kenapa? Karena min kasroti manazal, daripada banyaknya rahmat Allah yang turun di Kota Tarim. Sehingga rahmat kan orang yang menjadi orang itu wali pilihan Allah ketika hatinya bersih seperti itu. Derasnya rahmat. Habib Abdul Qadir, Habib. Ini waktu les 1 jam, kita keluar masuk lagi Habib.